Tahukah kalian, di zaman modern ini, orang-orang yang menggunakan tuyul itu masih banyak sekali. Bahkan mereka sangat lihai untuk menyembunyikan aktivitas tersebut. Karena kebanyakan di zaman sekarang, orang-orang yang menggunakan tuyul telah bertransformasi yang tadinya untuk mencuri uang, namun sekarang tuyul tersebut dipekerjakan untuk penglaris dagangannya. Dari zaman ke zaman, orang-orang yang menggunakan tuyul selalu ada. Dari zaman dahulu, awalnya tuyul dipekerjakan untuk mencuri uang dari orang-orang tertentu. Namun di zaman sekarang, ternyata masih banyak orang yang menggunakan jasa tuyul tersebut. Namun banyak sekali yang tidak mengetahuinya karena keterbatasan makhluk halus yang sulit untuk dilihat jika hanya dilihat dengan mata zahir semata. Karena minimalnya bangsa tuyul atau jin harus dilihat dengan mata batin atau mata hati, tidak bisa dengan mata zahir. Maka dari itu, bagi kalian semuanya yang menemukan golongan bangsa tuyul, secara mata zahir itu kesempatan kalian untuk menangkapnya, karena orang yang menggunakan jasa tuyul itu terkoneksi dengan penggunanya. Jika kita menyakiti tuyul tersebut, yang sakit adalah si tuannya. Jika kita mencitaknya atau memukulnya, tentu yang akan sakit adalah si tuannya yang menggunakan tuyul tersebut. Apalagi jika tuyul tersebut kita tangkap, tentu saja si tuannya yang menggunakan jasa tuyul akan merasa gelisah dan ketakutan. Karena jika sampai tuyul tersebut dihabisi, maka si penggunanya juga akan habis. Nah, teman-temanku semuanya, di zaman sekarang, jika kalian melihat minimalnya dengan mata batin dan bisa juga dengan mata hati yang lebih lengkap, kalian bisa melihat di sekitar kita atau di pasar-pasar atau di pertokoan, banyak sekali yang menggunakan jasa tuyul. Mereka menggunakannya untuk media penglaris, untuk membisiki orang-orang yang lewat, orang-orang yang belanja, untuk terus ke tempat mereka. Nah, tuyul ini memang secara umum adalah salah satu pesugihan atau cara instan untuk mendapatkan kekayaan. Namun, yang harus digarisbawahi, mayoritas pengguna tuyul itu tidak akan terlihat kaya raya, karena itu merupakan salah satu dari perjanjian mereka. Tidak bisa memperlihatkan kaya raya seperti halnya pesugihan yang lain. Namun, pengguna tuyul tersebut akan diberikan harta benda yang cukup. Dalam artian, jika menginginkan sesuatu, maka akan mencukupinya oleh jasa tuyul tersebut. Dan harus kalian ketahui, tuyul itu ada banyak tingkatannya sesuai harga. Jika harga yang terendah, tentu saja wujudnya itu jelek dan tidak karuan. Ada juga harga yang paling tinggi, bahkan dia sudah menyerupai anak manusia dan dia bisa menyerupai manusia ke alam manusia, sehingga banyak orang yang tidak menyadari disangka itu anak manusia yang diajak bermain, padahal itu jin yang menyamar menjadi tuyul. Kemudian tuyul tersebut mengalih rupa menjadi sosok anak manusia. Tentu saja jenis jin tuyul tersebut itu tidak murah dan harganya mahal, bahkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, oleh para sultan ataupun orang-orang yang mempunyai kekayaan level yang tinggi. Yang harus kalian ketahui, tuyul tidak bisa mengambil uang yang 100% halal. Mereka hanya bisa mengambil uang yang subhat
atau tercampur antara halal haram dan juga uang yang haram. Maka jika kalian kehilangan uang oleh bangsa tuyul, kalian harus tafakuri uang tersebut apakah tercampur atau 100% halal. Karena bangsa tuyul tidak bisa mengambil uang yang jelas-jelas 100% halal. Nah, di zaman sekarang ini juga tuyul yang digunakan sebagai penglaris itu mereka tidak bisa membisiki orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam dirinya ada benteng nur iman. Mereka tidak bisa membisiki sehingga sekuat mereka membisikinya untuk kita terayu dengan penglarisan, sehingga kita akan disuruh untuk terus belanja ke tempatnya, terus jajan, terus makan. Kita tidak bisa dirayu oleh mereka, maka akan nampak jelas ketika kita mampir ke tempatnya akan biasa-biasa saja. Berbeda halnya dengan orang-orang yang imannya lemah, mereka akan gampang sekali terbujuk kerayuan bangsa tuyul tersebut untuk terus-menerus mampir ke tempatnya, sehingga penglarisan tersebut akan berhasil bagi mereka yang imannya jelas-jelas turun atau lemah. Nah, di video kali ini itu saja yang ingin saya berikan. Sedikit informasi bahwa di zaman modern ini masih banyak orang-orang yang menggunakan jasa tuyul. Hati-hatilah, jaga diri kalian, jaga harta benda kalian, evaluasi selalu apakah harta benda uang kita sudah 100% halal? Jika belum, segeralah evaluasi dan bersih-bersih agar kita terhindar dari kejahatan bangsa tuyul. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.